Emmanuel Macron makin terpuruk setelah kontroversi hina Islam. Kini rakyat Prancis turun ke jalan, tolak RUU keamanan global dan ingin Emmanuel Macron turun. Dilansir dari Mantra Sukabumi, Presiden Prancis Emmanuel Macron makin terpuruk popularitasnya setelah kontroversi hina Nabi. Kini Macron didemo ribuan massa terkait RUU keamanan global. Macron bersama Parlemen Prancis telah batalkan rancangan undang-undang keamanan global yang menuai kontroversi, terutama pada pasal yang akan mengekang hak untuk memfilmkan petugas polisi yang sedang beraksi. Dalam upaya nyata untuk meredam kritik, Christophe Castaner, kepala partai LREM atau La République En Marche, Macron mengatakan pada Senin 30 November 2020 bahwa ada kebutuhan untuk mengklarifikasi tindakan tersebut. Rancangan undang-undang itu akan sepenuhnya ditulis ulang dan versi baru akan diajukan, katanya dalam konferensi pers. Sebagaimana dikutip mantrasukanbaru.com yang dilansir dari France24.com pada Senin 30 November 2020. Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin telah menolak untuk mencabut begitu saja artikel kontroversial tersebut dengan mengatakan di hadapan Komisi Parlemen pada hari Senin bahwa polisi tidak cukup terlindungi. Rancangan undang-undang tersebut telah memicu protes di seluruh negeri yang diminta oleh para pendukung kebebasan pers dan aktivis hak-hak sipil. Puluhan ribu orang berbasis Sabtu di Paris menyerukan pemerintah untuk membatalkan tindakan tersebut, termasuk keluarga dan juga teman dari orang-orang yang mendapatkan perlakuan buruk dari polisi. Kritikus khawatir bahwa undang-undang yang diusulkan itu akan mencabut senjata ampuh wartawan dan orang lain untuk melawan pelanggaran polisi, termasuk video tindakan polisi, dan mengancam upaya untuk mendokumentasikan kasus-kasus kebrutalan polisi, terutama di lingkungan imigran. Sebuah ketentuan dalam rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Pasal 24 yang memperhitungkan rencana Macron untuk mengadili pemilih sayap kanan dengan pesan hukum dan ketertiban menjelang pencalonannya kembali pada pemilihan 2022 mendatang telah memicu kemarahan di media dan juga di sayap kiri dari partainya sendiri. Pasal 24 tidak sepenuhnya melarang berbagi gambar polisi, tetapi menyatakan bahwa membagikan gambar tersebut dengan niat yang jelas untuk menyakiti, seperti menghasut kekerasan terhadap petugas, dapat dihukum setahun penjara atau denda $54.000 Amerika. Rancangan undang-undang itu bertujuan untuk mencegah gambar yang dapat dikenali dari petugas polisi muncul di media sosial karena takut mereka akan menghadapi pembalasan karena melakukan pekerjaan mereka. Undang-undang keamanan global yang diusulkan demikian sebutannya sebagian merupakan tanggapan atas tuntutan dari Serikat Polisi yang mengatakan akan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi petugas. Tetapi pentingnya mendokumentasikan aktivitas polisi digarisbawahi lagi minggu lalu dengan hal yang terjadi pada pria kulit hitam di Paris. Sementara itu, yang tidak dipahami orang adalah ada yang menggunakan video untuk memasang wajah rekan kerja kita di media sosial agar teridentifikasi sehingga terancam atau menghasut kebencian, ujarnya. Undang-undang tidak melarang jurnalis atau warga untuk merekam aksi polisi. Undang-undang melarang gambar-gambar ini digunakan untuk menyakiti secara fisik atau psikologis, katanya menambahkan. Kehidupan petugas itu penting. Sebagian kecil dari populasi memicu kemarahan dan juga kebencian terhadap polisi, kata Jean-Michel Fauvergue, mantan kepala pasukan polisi elit dan anggota parlemen LREM yang ikut menulis rancangan undang-undang tersebut dalam komentar di Majelis Nasional ataupun Majelis Rendah. Kami perlu menemukan solusi, kritikus mencatat pengerasan taktik polisi selama protes atau saat menangkap individu. Ratusan pengaduan telah diajukan terhadap petugas selama gerakan kelompok Rompi Kuning untuk keadilan ekonomi yang meletus pada tahun 2018 dan menyaksikan bentrokan.
Menteri Dalam Negeri Darmanin membantah bahwa dari 3 juta operasi polisi per tahun di Prancis, sekitar 9.500 berakhir di situs web pemerintah yang mengecam pelanggaran hanya 0,3%. Melindungi polisi dan menjaga kebebasan pers tidak ada dalam persaingan, katanya kepada para deputi dalam sambutannya di Parlemen Senin 30 November 2020 kemarin. Sementara itu diberitakan sebelumnya, puluhan ribu masyarakat menggelar aksi demonstrasi di seluruh Prancis pada Sabtu 28 November kemarin, pasca pengajuan rancangan undang-undang atau RUU keamanan yang bakal membatasi pengambilan gambar petugas polisi di sejumlah lokasi demo berakhir ricuh antara pendemo dan juga polisi. Jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, setiap orang yang mempublikasikan foto atau video petugas polisi yang sedang bertugas dengan maksud merusak integritas fisik atau psikologis aparat bisa dijerat hukum hingga 1 tahun penjara dan denda 45.000 euro. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok kebebasan sipil, jurnalis, dan juga korban pelecehan oleh aparat kepolisian. Mereka menilai belai tersebut bakal menghalangi kebebasan pers dan juga memungkinkan kekebalan hukum terhadap aparat. Dalam unjuk rasa, demonstran menuntut balik tanggung jawab aparat kepolisian yang berulang kali menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang gaduh dalam aksi protes beberapa tahun belakangan. Demonstran yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, aktivis sayap kiri, kelompok pembela hak migran, dan warga lainnya menilai sikap polisi dalam bernindak demonstrasi mengeras beberapa tahun terakhir, khususnya sejak gerakan protes rompi kuning muncul 2018 lalu. Kerusuhan pada demonstrasi yang dipicu oleh kesulitan ekonomi itu awalnya dimulai saat pengunjuk rasa melempari polisi. Langkah ini dibalas polisi dengan tembakan air mata. Buntut terjadi bentrokan antara aparat dan juga pengunjuk rasa. Kami harus memperluas debat dan dengan melakukan itu, kami mengatakan bahwa jika tidak ada kekerasan polisi, kami tidak perlu merekam polisi yang melakukan kekerasan, kata Assad Traoré, aktivis anti-brutalitas kepada Associated Press. Setidaknya ada 46.000 pengunjuk rasa yang turut memadati alun-alun Republik di Paris bersama Traoré. Para demonstran juga menyerukan pengunduran diri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin. Kepala Kepolisian Paris Didier Lallement menginstruksikan jajarannya agar mengawasi aksi protes dengan kejujuran, rasa hormat, dan etika. Aksi sendiri terpantau berjalan damai. Pemerintah Macron berdalih undang-undang keamanan dibutuhkan untuk melindungi aparat kepolisian di tengah ancaman dan serangan kekerasan. Sedangkan pemimpin redaksi surat kabar Prancis Le Monde, Luc Brunner, berpendapat lain. Sudah ada hukum yang ada untuk melindungi pegawai negeri, termasuk pasukan polisi, ketika mereka menjadi sasaran, dan itu sah. Polisi melakukan tugas yang penting, katanya. Tapi bukan itu masalahnya, ini tentang membatasi kapasitas warga dan bersama mereka jurnalis untuk mendokumentasikan kekerasan polisi ketika itu terjadi, lanjut Brunner. Perdana Menteri Prancis Jean Castex telah menunjuk komisi untuk menyusun kembali pasal 24 pada undang-undang tersebut. Namun menanggapi penolakan dari parlemen, komisi itu akan membahas kembali draft yang baru pada awal tahun depan bersama media dan juga polisi. Unjuk rasa nasional sendiri mulanya didorong oleh rekaman video yang menunjukkan petugas polisi tengah memukuli seorang pria, yaitu yang berkulit hitam yang tersebar beberapa hari terakhir. Macron menyatakan tindakan yang terekam dalam video tersebut telah mempermalukan negara. Tak lama kemudian muncul lagi rekaman video lain yang menunjukkan sejumlah aparat melakukan hal yang sama pada produser musik Michael Ziegler.